Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mariam Amiruddin. Alamat saya Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya prodi S1 Keperawatan. Saya berkuliah di Stikes Batara Guru Surako, yang beralamat Jalan Pahlawan nomor 5, Kecamatan Wutu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, saya akan memaparkan materi, yaitu penggunaan tanda baca dan ejaan. Perkenalkan, nama saya. Yang kedua, ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Ketiga, kalimat efektif dan membaca kritis. Yang pertama, tanda baca dan ejaan. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan dan juga intonasi, serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Adapun dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis-jenis tanda baca, yaitu: pertama, tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Yang kedua, tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Yang ketiga, tanda tanya adalah sebuah tanda yang digunakan pada akhir kata atau kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Yang keempat, tanda seru adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan emosi atau perasaan. Tanda seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kelima, tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah perincian yang digunakan pada naskah drama untuk memisahkan antara nama dan dialog. Keenam, tanda titik koma adalah tanda yang digunakan sebagai kata ganti penghubung, biasanya sering kali digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan yang lainnya. Ketujuh, tanda hubung adalah tanda yang digunakan untuk menggabungkan atau memisahkan kata. Yang kedelapan, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. 9, tanda elipsis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan jika dialog belum selesai, jeda pada dialog, atau penurunan suara. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Yang ke-11, tanda kurung suku atau siku adalah tanda yang digunakan untuk mengapit kata kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi yang biasanya digunakan untuk membenarkan di dalam naskah. 12, tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk mengutip suatu, biasanya digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita. Yang ke-13, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, film, lagu, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ke-14, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain.
Yang ke-15, tanda garis miring adalah tanda yang digunakan untuk nomor surat, nomor pada alamat. Selain itu juga digunakan sebagai pengganti kata atau. Ke-16, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurungan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 17, tanda pengikat atau apostrof adalah tanda yang dipakai untuk menyingkap kata yang hilang dari bagian huruf atau kata yang angka dalam kata-kata tertentu. Selanjutnya, ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Adapun macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Officiën. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuntunan Belanda. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Swazi. Sistem ejaan Swazi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ketiga, ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Melayu, antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru ini berdasarkan Putusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Yang pertama, ringkasan atau resume. Ringkasan adalah penyajian kembali atau reproduksi suatu karya tulis atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat. Adapun fungsi ringkasan. Yang pertama, memahami dan mengetahui isi sebuah tulisan. Yang kedua, mempelajari cara penulis penyusun pikirannya. Yang ketiga, menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Yang selanjutnya, cara untuk memperoleh ringkasan yang baik. Yang pertama, membaca teks asli secara berulang-ulang, kemudian menandai kalimat topik. Yang kedua, menghilangkan segala macam hiasan dalam teks yang akan diringkas. Adapun hiasan merujuk pada yang pertama, ilustrasi atau contoh. Yang kedua, kaidah gaya bahasa. Yang ketiga, penjelasan yang terperinci.
Adapun ciri-ciri ringkasan, yang pertama, penulis haruslah mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Yang kedua, penulis harus bersifat netral dalam arti tidak memasukkan pikiran, ide maupun opini ke dalam ringkasan yang dibuatnya. Yang ketiga, ringkasan yang dibuat haruslah mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya pembuat ringkasan. Adapun syarat ringkasan yang baik, yang pertama, tetap mempertahankan urutan pikiran dan pendekatan penulis asli. Yang kedua, tidak mengandung hal, pikiran, atau opini yang dari peringkas. Yang ketiga, disampaikan dengan suara asli penulis. Selanjutnya, ulasan atau review. Review adalah mengkaji kembali suatu isu atau tertulis dalam suatu buku ataupun jumlah dan lisan, audio atau visual, melalui pemahaman secara mendalam. Selanjutnya, memberikan pandangan kritis terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, abstrak. Abstrak adalah karangan ringkasan berupa rangkuman abstrak lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Terdapat 4 hal penting yang setidaknya terdapat dalam sebuah abstrak. Yang pertama, latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih. Yang kedua, tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Yang ketiga, metode atau bahanan yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, keluaran atau kesimpulan atas penelitian. Selanjutnya, sintesis. Sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Adapun cara membuat sintesis, pertama, penulis harus bersikap objektif dan kritis atas sumber yang dibacanya. Yang kedua, sudut pandang penalisisme harus tajam. Yang ketiga, penulis harus mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Pula, efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Persyaratan kalimat. Yang pertama, kelengkapan struktur, subjek dan predikat. Yang kedua, pemutasian subjek dan predikat. Yang ketiga, perwujudan makna gramatikal berdasarkan struktur. Adapun syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, koherensi. Kedua, kesatuan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, paralelisme. Yang kelima, penekanan. Yang keenam, kevariasian. Ketujuh, logis dan nalar. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama, subjek.
Kecamatan Watu, Kabupaten Subjek Jawa Timur, adalah bagian kalimat Provinsi Sulawesi Selatan. menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, Bismillahirrahmanirrahim. atau benda, suatu hal, Assalamualaikum suatu masalah yang menjadi Perkenalkan, nama saya Indah Maryam pangkal Amiruddin. atau pokok pembicaraan. Alamat saya Desa Yang kedua, Masalambu, predikat. Predikat Kecamatan adalah Tangguh, bagian Kabupaten kalimat Jawa yang Timur, memberitahu, Provinsi melakukan, atau tindakan Sulawesi apa Selatan. atau dalam keadaan bagaimana Saya subjek prodi S1 Keperawatan. atau perilaku atau Saya tokoh atau benda di dalam suatu berkuliah di kalimat. Stikes Batara Guru Yang Surakarta. ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi Pahlawan nomor 5, predikat. Kecamatan Objek Watu, Kabupaten pada Jawa Timur, umumnya diisi oleh Provinsi Sulawesi nomina, Selatan. prasa, nominal, atau klausa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Assalamualaikum pelengkap. warahmatullahi Pelengkap atau Perkenalkan, nama saya Indah Maryam Amiruddin. komplement Alamat saya Desa adalah Masalambu, bagian kalimat yang melengkapi Kabupaten Timur, predikat. Letak Sulawesi pelengkap Selatan. umumnya di belakang predikat Saya prodi S1 yang berupa Keperawatan. verba. Posisi Saya seperti itu juga ditempati berkuliah di oleh Stikes objek Batara Guru dan Surakarta. jenis kata yang mengisi Yang beralamat pelengkap dan Jalan objek juga Pahlawan sama, nomor yaitu 5, dapat berupa Kecamatan Watu, nomina, Kabupaten prasa, Timur, nominal, atau Provinsi klausa. Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, keterangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan adalah Perkenalkan, nama bagian saya Indah Maryam kalimat yang Amiruddin. menerangkan berbagai Alamat hal saya Desa mengenai Masalambu, bagian kalimat yang lainnya. Kecamatan Ampona, Unsur Kabupaten Timur, keterangan dapat berfungsi Provinsi menerangkan Sulawesi subjek, Selatan. predikat, objek, dan Saya prodi pelengkap. S1 Keperawatan. Posisinya bersifat bebas, Saya dapat di awal, di tengah, berkuliah atau di di akhir Stikes Batara kalimat. Guru Surakarta. Yang beralamat Jalan Pahlawan nomor 5, Pengisi Kecamatan keterangan Watu, Kabupaten adalah Timur, perasa, nominal, Provinsi Sulawesi Selatan. prasa, preposisional, Bismillahirrahmanirrahim. adverbia, dan Assalamualaikum klausa. warahmatullahi wabarakatuh. Struktur kalimat. Perkenalkan, nama saya Indah Maryam Struktur Amiruddin. kalimat dasar Alamat saya terdiri Desa dari Masadulu, pertama, pola kalimat Kecamatan dasar. Ampona, Yang kedua, Kabupaten tipe Timur, kalimat. Provinsi Struktur kalimat tunggal terdiri Sulawesi dari, Selatan. yaitu pola kalimat tunggal. Saya prodi S1 Struktur Keperawatan. kalimat majemuk Saya terdiri dari, yaitu yang berkuliah di pertama, Stikes Batara kalimat Guru Surakarta. majemuk Yang setara. Yang beralamat kedua, kalimat majemuk Jalan bertingkat. Pahlawan nomor Yang 5, ketiga, kalimat Kecamatan majemuk Watu, Kabupaten Jawa campuran. Timur, Selanjutnya, Provinsi ciri-ciri Sulawesi kalimat Selatan. efektif. Untuk dapat mencapai Bismillahirrahmanirrahim. keefektifan suatu Assalamualaikum kalimat warahmatullahi harus wabarakatuh. memenuhi Perkenalkan, nama setidaknya saya 6 Indah syarat, Maryam yaitu Amiruddin. yang pertama, Alamat saya Desa kesepadanan. Masalambu, Yang dimaksud dengan Kecamatan kesepadanan Ampona, ialah Kabupaten Timur, keseimbangan antara pikiran atau gagasan Provinsi dan struktur bahasa Sulawesi yang dipakai. Selatan. Yang kedua, keparalelan. Saya prodi S1 Yang dimaksud dengan Keperawatan. keparalelan Saya adalah kesamaan bentuk berkuliah kata di yang Stikes Batara digunakan Guru dalam Surakarta. kalimat itu. Artinya, Yang kalau bentuk beralamat pertama menggunakan nomina, Jalan Pahlawan kalau nomor bentuk 5, pertama menggunakan Kecamatan verba, Watu, bentuk Kabupaten kedua Timur, juga menggunakan verba. Provinsi Sulawesi Yang Selatan. ketiga, ketegasan ialah suatu Bismillahirrahmanirrahim. perlakuan Assalamualaikum penonjolan warahmatullahi pada wabarakatuh. ide pokok kalimat. Dalam Perkenalkan, nama sebuah saya Indah kalimat Maryam Amiruddin. ada ide yang Alamat perlu saya Desa ditonjolkan. Masadulu, Kalimat itu memberi penekanan Kecamatan Ampona, atau Kabupaten Timur, penegasan pada penonjolan itu. Provinsi Sulawesi Yang Selatan. keempat, kehematan. Yang dimaksud dengan Saya prodi kehematan S1 dalam kalimat Keperawatan. efektif adalah Saya hemat menggunakan kata, berkuliah di Stikes prasa, Batara Guru atau Surakarta. bentuk lain yang dianggap tidak Yang perlu. beralamat Kehematan Jalan Pahlawan tidak nomor berarti 5, harus Kecamatan menghilangkan Watu, Kabupaten kata-kata Timur, yang dapat menambah Provinsi Sulawesi kejelasan Selatan. kalimat. Penghemat di sini mempunyai arti Bismillahirrahmanirrahim. penghematan Assalamualaikum terhadap warahmatullahi kata yang wabarakatuh. memang tidak diperlukan, Perkenalkan, nama saya Indah Maryam sejauh Amiruddin. tidak Alamat menyalahi saya kaidah Desa tata bahasa. Masalambu,
Kecamatan Angkona, Kabupaten Timur. Yang kelima, kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pikiran kata. Yang keenam, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya, kalimat tanya adalah kalimat yang dimaksud untuk mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pertanyaan. Adapun ciri-ciri kalimat tanya yaitu pertama, menggunakan kata tanya atau 5W plus 1H. Yang kedua, membalikkan urutan kata. Yang ketiga, menambah kata buku atau tidak, partikel atau kah. Yang keempat, intonasi naik. Adapun macam-macam kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban. Yang ketiga, kalimat tanya konfirmasi adalah kalimat tanya yang pembenaran atau penegasan. Yang keempat, kalimat tanya klarifikasi adalah kalimat tanya untuk penjernih suatu hal. Yang kelima, kalimat tanya samar adalah kalimat tanya bukan untuk menggali informasi. Kalimat bernalar merupakan suatu kalimat informasi yang berjalan selaras antara yang disampaikan oleh pihak pertama dapat diterima dengan utuh oleh pihak kedua. Kalimat suruh atau perintah. Pernyataan untuk mengerjakan suatu, menyatakan syarat kejadian, tafsiran bermakna ejekan atau sindiran, dan mencegah atau melarang. Kalimat ajakan sama halnya dengan kalimat perselisihan dan kalimat suruh yang sebenarnya. Kalimat ajakan ini berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi juga mengharapkan suatu tanggapan yang berupa tindakan, hanya perbedaannya tindakan itu di sini bukan hanya dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, melainkan juga oleh orang yang berbicara atau penuturnya. Selanjutnya, kalimat larangan. Kalimat yang menyatakan suatu pencegahan atau larangan dan harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, serta partikel lah yang dapat ditambahkan pada kata tersebut untuk memperhalus larangan. Kalimat sederhana dan kalimat luas. Kalimat dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu kalimat sederhana dengan kalimat luas. Kalimat sederhana dibagi atas dua bagian, yaitu kalimat yang tak berklausa dan kalimat berklausa satu. Selanjutnya, kalimat luas yang setara. Kalimat luas setara adalah struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri. Kalimat tunggal tersebut kalimat luas setara. Kalimat luas bertingkat.
Kalimat luas bertingkat adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu, misalnya keterangan subjek atau objek dapat disebut sebagai kalimat luas bertingkat jika di antara kedua unsur tersebut digunakan sebagai konjungtor. Selanjutnya, kalimat luas tidak setara. Dalam kalimat luas yang tidak setara, klausa yang satu merupakan bagian dari klausa lainnya. Klausa yang merupakan bagian dari klausa lainnya itu disebut bukan inti, sedangkan lainnya disebut inti. Selanjutnya, pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketegangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Atau Albert 1961. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna yang bersifat pada sebuah bacaan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Membaca kritis merupakan suatu kegiatan membaca untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara relevan yang kemudian diberi penilaian dan dikembangkan. Selanjutnya, ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti adalah memiliki dua sasaran, yaitu sasaran bentuk dan isi. Dan yang dimaksud sasaran bentuk ialah ketelitian memahami bentuk bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Ketelitian isi yaitu ketelitian membaca dalam memahami makna yang terkandung dalam bacaan tersebut. Membaca teliti adalah kegiatan membaca yang memusatkan kepada ketelitian pemahaman bacaan sehingga pembaca dapat memahami bacaan sampai kepada bagian yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi. Pada dasarnya, antara belajar dan membaca itu identik, artinya kegiatan membaca lebih banyak dilakukan dengan membaca pemahaman. Yang ketiga, membaca ide. Membaca ide merupakan kegiatan membaca pemahaman yang memusatkan perhatian pembaca untuk menemukan gagasan bacaan tersebut. Gagasan itu bersifat abstrak dan tersirat. Karena itu, pembaca harus dapat menafsirkan bacaan tersebut secara cermat. Membaca ide adalah kegiatan membaca yang tujuan utama mencari ide atau gagasan pada sebuah wacana. 4. Membaca bahasa. Membaca bahasa ialah kegiatan membaca yang menitikberatkan pada faktor analisis segi-segi kebahasaan. Membaca banyak digunakan dalam pelajaran di sekolah dalam rangka menambah kosakata dan pengetahuan bahasa bagi siswa di sekolah. Yang kelima, membaca sastra. Membaca sastra bukan sekedar mencari hiburan dari cerita pendek, novel, dan cerita bersambung, tetapi fungsi lebih dari itu. Membaca sastra ialah kegiatan membaca yang menitikberatkan pada analisis unsur-unsur sastra.
Yang dimaksud unsur sastra ialah bagian-bagian yang membangun karya sastra. Pada dasarnya, sastra dapat dianalisis dari segi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ialah unsur yang langsung membangun karya sastra, misalnya tema, alur cerita, setting, sudut pandang, nada, suasana, penokohan, dan sebagainya. Ekstrinsik ialah unsur yang membangun luar aspek pokok karya sastra, misalnya politik, agama, sosial, kemiskinan, dan sebagainya. Provinsi Sulawesi Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.